Karena kebetulan kami berdua ini jomblo. Jangan ngomong pun jomblo. Karena kita berdua bertiga lah ya. Anggap aja dia jomblo. Okay? Kan ada yang pacaran, ada yang berkomitmen, dan ada yang taruh. Ya, Itu tiga itu gimana tuh Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aslan Dengamang. Hari ini kita rencananya mau ke pantai guys. Ke pantai mana? Mangrove. Ke pantai mangrove di mana itu? Kok aku nggak tahu. Sedang berdagai. Tapi jalanan ditutup gara-gara PPKM. Akhirnya kita tersesat di sebuah kafe. Entah di mana nih bos? Taman ada angin-angin deh tuh. Oh taman ada angin-anginnya, taman angin. Taman angin. Kita singgah makan di sini guys. Dan ntar sore kita mau ke rumahnya Bang Topik. Ustaz Topik. Insyaallah. Pergi panen rambutan guys. Dia punya rambutan guys. Oke. Ikutin terus video kami. Mungkin kami cuman berbincang-bincang di sini guys ya. Oke guys. Let's go. Oke guys, balik lagi bersama kami di sini bersama Bang Taufik, Ustaz Taufik sama Ustaz Bobby. Ini yang menjadi pemateri kita sekarang. Iya. Karena beliau adalah Ustadz kondang di Medan ini. Masya Allah. Kita mau share sedikit tentang ilmunya. Tentang ilmu. Baik, karena kita nggak jadi jalan-jalan ke pantai guys. Jadi video kali ini bukan tentang view atau serunya perjalanan kami, tapi kami akan berbincang sedikit bersama Ustaz Bobby Marfansyah. Bobby Marfansyah. Apa? Maduwung. Itu apa namanya? Marga Maduwung, guys. Ya, orang nih asing nih, kali-kali. Oke, tema kali ini kita sudah disepakati bahwa kita akan membahas tentang cinta. Cinta. Oke, cinta dalam Islam itu kayak gimana? Karena kebetulan kami berdua ini jomblo. Jangan ngomong pun jomblo. Karena kita berdua bertiga lah ya. Anggap aja dia jomblo. Okay? Gimana Ustadz? Materinya udah ada. Dia lagi mencari dalil-dalil tentang cinta dalam Islam itu kayak gimana, bagusnya kayak gimana. Kayak sambil menunggu ya kita ngobrol aja guys ya. Kita nggak jadi ke pantai gara-gara banyak jalanan ditutup. Iya, cara PPMKM lah ya. PPMKM atau PPKM? PPMKM. Iya. PPKM. Apa? PPKM. Oke, Ustaz Bobby sudah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Tiada yang diharapkan siapapun kecuali balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat cinta sebenarnya. Dan kita ingin mendapatkan itu semuanya. Dan kita juga ingin mendapatkan balasan cinta dari Rasulullah SAW. Nah, maka pada kesempatan kali ini coba kita bincang-bincanglah sedikit tentang bagaimana cara kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meraih cinta Rasulullah SAW. Pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Jadi kalau kita mau mendapatkan balasan cinta dari Rasulullah, kata kuncinya kita ikuti sunnahnya. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Minumlah kalian, janganlah kalian minum makan itu berdiri pakai tangan kiri. Kalau kita minum pakai tangan kiri, berdiri itu setan. Jadi minumnya pakai tangan kanan. Sebelum minum bismillah. Itu nah. Jadi gak usah kejar yang susah-susah dulu. Seperti poligami. Iya. Gak usah yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan saja. Belum nyampe, Bos. Biar kita konsisten gitu loh, Bro. Ya keluar rumah pakai kaki kanan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan mudah. Nah, coba kita biasakan, kita istiqomahkan. Ya kita nggak tahu amalan mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala, amalan mana yang menyebabkan kita mendapatkan balasan cinta.
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah mengaplikasikan nih nilai-nilai sunnah yang ringan-ringan saja itu, ya kita nggak tahu. Boleh jadi gara-gara kita minum ini kita mendapatkan balasan cinta dari Rasulullah. Ya enggak? Ya enggak? Maka coba amalkan yang ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja. Ya kalau ke masjid itu ya pakai baju yang disunnahkan gitu. Kan nggak susah kan Bang? Ya kan? Nggak susah lah. Pula kita pakai baju partai kan nggak etis gitu. Ya kan? Nah itu salah satunya ikhwan fillah yang mudah-mudah aja untuk meraih cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, kalau kita cinta ketika mendengar namanya Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bergetar hati kita. Itu menunjukkan cinta. Itu indikasi kalau kita cinta. Ini termasuk kode sama kita nih. Ayat ini kode. Kalau kita cinta nih sama seseorang, mendengar nama yang dicinta, nah itu harus getar tuh. Kalau nggak getar, dipertanyakan kecintaan kita. Contoh, topiknya apa calonnya? Fulanah lah ya kan? Sebut aja Fulanah. Jika disebutkan itu pik, Fulanah, langsung tuh. Iya gitu, bergetar itu. Indikasi kalau kita benar-benar cinta pasti bergetar hati yang dicinta. Jadi kalau kita mendengarkan Allahu Akbar, nah itu bergetar tuh. Dan apa yang kita laksanakan? Meraih apa yang kita cinta. Ya contoh ketika kita mendengarkan Allahu Akbar, kita bergegas untuk melaksanakan sholat sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jangankan Allahu Akbar ya kan, udah qomat pun belum wudu. Nah itu menunjukkan cinta. Jadi kalau kita sholat itu nunggu iqomah, ya begitu juga lah nilai cinta kita kepada Allah kadarnya. Berarti semakin lama kita sholat, semakin menunda, semakin kecil nilai cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bagaimana cara kita meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Ya sebelum ada panggilan kalau bisa kita sudah menjemput gitu. Ya sebelum azan kita udah sampai ke masjid. Untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar supaya kita mendapatkan balasan cinta. Loh apa yang kita harapkan kalau nggak balasan cinta? Cinta nih, kalau udah cinta kali, hadirin, kok udah cinta kali nih, aduh, Apapun dilakukan, apapun Di diusahakan nomor satu demi cinta. demi cinta. Ingat kamu Ya kan? aja ya. Begitulah kalau Rasulullah udah cinta kepada kita. Banyak orang yang sampai bodoh dalam mencintai, tapi Iya. cintanya salah. Iya. Begitu juga dengan Allah. Begitu juga dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah udah cinta nih kepada sahabat, kepada umatnya, mau umatnya itu kayak manapun, ya Rasulullah tuh bakal tetap cinta. Contoh ada satu sahabat tuh, itu dia dalam riwayat sering melakukan maksiat, mabuk-mabukan. Tapi Rasulullah udah cinta sama beliau. Udah cinta. Jadi kalau udah cinta, ya udah buta semuanya. Maka ada kata-kata Laila Majnun. Itu tuh cintanya udah cinta kali. Dan kalau orang udah cinta, pasti dia bisa buta. Nah, itu level tertinggi. Untuk mencapai sana nggak sembarangan. Nah, kalau dalam Islam ini, dalam syariat, untuk mendapatkan level setinggi itu ada syarat-syaratnya. Ya, pertama itu memang harus melaksanakan syariat. Tanpa syariat itu kalau cinta tanpa syariat itu buta. Dan itu yang kita khawatirkan. Maka kalau kata Imam Ghazali, ada satu wali yang mampu berjalan di atas air tapi nggak melaksanakan syariat, buta. Itu setan. Kalau dia nggak melaksanakan syariat. Tapi kalau dia melaksanakan syariat, bisa jadi itu kelebihan yang diberikan Allah kepada dia. Maka penting untuk kita nih, hadirin. Pertama lah, saya ingin sampaikan sama kita semuanya. Kalau kita mau meraih cinta dari Rasulullah, baik bang, kita tuh harus ngikuti sunnahnya lah. Gak usah yang susah-susah, yang mudah-mudah aja dulu. Dan kita pahami aja. Yips. Yang mudah-mudah kita pahami, yang tidak memberatkan kita, yang ilmunya, ada ilmunya, itu mudah-mudah aja, yang mudah-mudah. Ya. Yang kedua, indikasi kalau kita cinta, benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ketika mendengar namanya, itu bergetar hati kita. Nah kalau nggak cukup bergetar, tapi harus kita aplikasikan. Ya contoh kalau mendengar nama Allah, kita langsung meraih itu. Ketika mendengar
nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad, ya boleh, silahkan. Itu aja, demikian. Dan itu kalau kawan-kawan paham sekali, insya Allah bisa kita pahami juga cinta kita kepada pasangan kita di dunia ini. Oke, terima kasih kepada Ustadz Bobby ya. Terima kasih Ustadz. Maaf, kali ini tidak ada amplopnya. Mungkin ada tanya jawab kali ya? Boleh? Tanya jawab. Ustadz Bobby ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada? Ada. Jadi menurut Ustadz Bobby ini ya, gimana menurut pandangan Ustadz? Kan ada yang pacaran, ada yang berkomitmen, dan ada yang taruh. Ya, itu tiga, gimana itu Ustadz? Pacaran itu sendiri sebenarnya itu berasal dari Melayu dari Sumatera itu. Pacaran itu pacar, tahu don pacar, yang sebenarnya yang untuk diletak di tangan, yang mau nikah. Oh, Nah, iya, itu iya. pacaran tuh Bang. Itu pacaran itu sebenarnya dasarnya. Dulunya tuh seperti itu sejarahnya. Nah, sebagai pengikat perempuan yang hendak dinikahi sama seorang laki-laki. Nah, perempuan yang dihinai itulah disebut dengan masa pacaran. Dia diikat sebelum dinikahi. Nah, perempuan yang dipacari tadi belajar sama ibu laki-laki, dan laki-laki tadi belajar bagaimana cara menjadi ayah, menjadi suami yang baik kepada bapak si perempuan. Itulah yang disebut dengan fase pacaran, di mana perempuan belajar menjadi istri yang baik, laki-laki itu belajar menjadi suami yang baik. Tapi sama zaman sekarang itu berbeda, adanya orientasi seks di dalamnya. Nah, ini tentu dilarang keras di dalam agama kita Islam. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Mendekatinya itu ya seperti sekarang ini, definisi pacaran saat ini ya, bukan dari sejarah histori munculnya pacaran, kata pacaran itu. Sementara komitmen itu bahasa trending saat ini, bahasa yang sebenarnya Islam sudah memakai itu. Apa dia komitmen? Jadi komitmen dalam Islam itu sebenarnya yang kita pahami sampai saat ini, untuk terjadinya komitmen dalam hubungan dengan pasangan kita, ketika saksi mengatakan sah, itulah bukti langkah awal kita berkomitmen menjalani hubungan hidup ini susah pahit bersama-sama dengan dia. Ketiga tadi Bang? Bentar, jadi menurut sebab ini komitmen zaman sekarang itu nggak benar? Iya, bisa jadi itulah tali-talinya setan yang muncullah seks di dalamnya dengan alasan saya akan berkomitmen. Nah, itu di situ. Ya muncullah dosa-dosa kecil nanti di situnya gitu. Saya akan menikahi dia gitu kan. Janji-janji. Ya. Padahal mau enaknya aja ya. bisa jadi. Nah, itu deh. Bukti komitmen itu seperti itu, bukan hanya lisan, tapi pengaplikasian komitmen itu sendiri. Selanjutnya, Apa tadi? yang ketiga tentang dua orang yang dimakcomblangin oleh orang ketiga ini. Itu Taruh. Enggak masalah sih. Enggak masalah. Malahan itu yang disunahkan kan taruh. Sunnahnya taruh ya. Iya, sunahnya taruh. Taruh itu yang paling penting, ikhwan fillah dimanapun berada, ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi ketika dicomblangi Bang. Kita disuruh untuk melihat pasangan kita. Undur ilaiha. Lihatlah wanita itu. Tujuannya apa? Agar muncul semangat untuk menikahi wanita itu. Itulah taruhnya. Tapi ulama berbeda pendapat masalah bagian mana yang dilihat. Itu dia. Kalau dilihat semua ulama sepakat. Lihat itu semua ulama sepakat, apalagi empat mazhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, semua ulama sepakat. Yang menjadi persoalan ikhtilaf diantaranya masalah apa yang dilihat, bagian mana yang dilihat. Nah, normalnya kita Imam Syafi'i bagian muka dan telapak tangan cukup. Imam Syafi'i. Ya, cukuplah bagi kita, dan saya mengamalkan itu gitu. Saya yakin dengan paham itu. Ya, cukup aja lihat mukanya. Kalau yang dalamnya takut enak kan gitu. Cut. Ya. Dan supaya muncullah semangat. Itu yang paling penting dari mak comblang. Bukan sekedar mak comblang tanpa melihat, tapi mak comblang lah secara syariat dengan melihat calon pasangan yang akan kita nikahi. Apa saja yang dilihat? 4 hal.
kecantikannya, apalagi nasabnya, baru keagamaannya yang keempat, yang ketiga dari hartanya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau ada sharing, ada tambahan Iya. kan? Bagaimana tuh Maksudnya- Mas bilang itu kan? Karena baca keagamaan itu yang ketiga atau yang keempat? Keagamaan itu yang keempat. Keempat ya? Yang keempat di dalam hadis itu, tapi dia menjadi pengokoh 1, 2, 3-nya. Gak cukup dia kaya, gak cukup dia cantik, gak cukup dia keturunannya. Kalau agamanya buruk, itulah kira-kira teman-teman. Jadi jangan coba-coba mencoblos sebelum tanggalnya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Bang? Nggak dihitung, nggak dihitung. Nggak dihitung suaranya kan? Salam nggak dihitung. Walaupun jadi tetap nggak dihitung. Iya. Iya, kasihan Ya, jangan sama, coblos kan? sebelum masanya. Walaupun jadi nggak dihitung. Iya kan? Iya. Oke, oke, Iya oke. kan? Walaupun jadi tapi tetap nggak jadi. Tuh. Oke, mungkin cukup ya. Sudah durasinya udah lama ini. Ya, hampir 10 menit aja, ya. Bang. Tadi kita ganti kamera guys. Soalnya yang ini Habis memorinya full. RAM ya. Full. HP Balik kentang. tinggi ya HP kan? 8 giga ini 128 banyakan videonya. HP kentang bos. Oke. Mungkin kita Berarti ini HP Pakso ya. cukupkan dari sini ya. Sudah salam bos. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi